Akhirnya terbukalah Epstein file. Ternyata orang-orang kaya membeli pulau, mengumpulkan pejabat-pejabat sampai di pulau itu untuk menyembah kambing, penyembah setan. Tuhannya itu dalam bentuk kambing. Ba'alan kalau dalam bahasa Arab, Ba'al, Ba'al, A-nya 2, Ba'al, dalam bentuk kambing, bertanduk panjang, pakai bintang, pakai angka-angka. Jadi sebetulnya mereka menyembah setan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi fi kitabih Riyadhis Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Imam Nawawi berkata dalam kitab Riyadhus Shalihin, nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharaini. Semoga Allah memberkahi ilmunya untuk kita dunia akhirat. Amin. Bihi wa ilaihi, dengan sanadnya. Maksudnya dengan sanad Imam Nawawi sampai kepada sahabat. Wa an Anas bin Malikin, dari Anas, Sayyidina Anas bin Malik. Hadis yang ke-415. Wa an Anasin, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Mu'adzun, dan Mu'az bin Jabal, radifuhu, kalau saya naik unta, kuda beriringan, itu disebut dengan radif. Radif artinya beriringan. Alar rahli, di atas hewan tunggangan. Nabi dengan Mu'az, maksudnya Mu'az bin Jabal, berada di atas hewan tunggangan. Qala, Nabi berkata, ya Mu'az, wahai Mu'az. Kata Mu'az menjawab, labbaik. Kalau kita dipanggil orang, jawabnya labbaik. Aku sambut panggilanmu, labbaik artinya aku sambut panggilanmu ya Rasulullah. Wa sa'daik, sa'daik artinya aku senang menolongmu, itu artinya sa'daik. Jadi kalau kita dipanggil orang, ya Abdus Samad, jawabnya labbaik wa sa'daik. Aku menyambut panggilanmu dan aku senang, aku bahagia menolongmu. Kalau kita orang Melayu kok dipanggil yo, udah gitu aja, singkat aja. Labbaik wa sa'daik. Ya Mu'az, kata Nabi. Dijawabnya lagi, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Yang ketiga kali, ya Mu'az, kata Nabi SAW. Dia jawab, labbaika ya Rasulullah wa sa'daik. Salasan, 3 kali. Itu dalil kalau penting-penting maka kita ucapkan 3 kali. Kalau ada yang penting-penting 3 kali. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Terus dibaca orang ulang 3 kali. Mana dalilnya, kata dia? Enggak ada dalilnya. Dalil khusus tak ada, dalil umum ada. Bahwa Nabi kalau sesuatu yang penting diulangnya 3 kali. Ada satu tesis menulis tentang itu, at-tikrar fil Quran wal hadis. Tikrar artinya
pengulangan dalam Quran dan hadis. Ada pengulangan dalam Quran? Ada. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada satu mahasiswa yang menulis tentang itu. At-tikrar fil Quran wal hadis. Apa maksud pengulangan dalam Quran dan hadis? Dan Imam Masjidil Haram pun pas lagi penting-penting ayat itu, Syekh Abdurrahman Sudais mengulang kadang 3 kali ayat. Diulangnya sampai 2 kali, kadang 3 kali. Itulah dalil kalau ada orang mengulang ayat salamun qaulam mir rabbir rahim. Karena Nabi mengulang 3 kali. Dalilnya umum. Tapi kalau mau diminta dalil khusus, tak ada. Nah, umat Islam cukup beramal dengan dalil umum. Qala, Nabi berkata, ma min abdin, seorang hamba, yashhadu, bersaksi, an la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang pertama dia mesti bersaksi la ilaha illallah. Seandainya ada orang lahir dia di hutan, sesudah lahir di hutan emaknya mati, ayahnya mati, lalu dia dibesarkan oleh gorila, maka dia akan makan dengan cara gorila. Dia akan minum dengan cara gorila, berjalan pun dengan jalan gorila, bercakap pun macam cakap gorila. Sampai masanya dia lapar, dia makan. Dia haus, dia minum. Sampai masanya nanti dia usia akil baligh, keperluan biologis. Lapar, haus, biologis. Tapi nanti sampai pada puncaknya, di situ dia akan memisahkan diri dari gorila. Dia akan bertuhan, sedangkan gorila tak bertuhan. Dia akan berpikir, kok bisa aku hidup? Siapa yang menghidupkan aku? Dari mana aku datang? Berapa lama aku di sini? Dan berapa lama aku akan pulang? Artinya manusia ini dengan kepalanya dia bisa bertuhan, tapi Tuhannya itu universal. Tuhannya itu umum. Dia hanya bisa menjawab aku bertuhan, tapi kalau ditanya nama Tuhannya siapa, nggak tahu dia. Cara mendekatkan diri ke Tuhan cemana pun dia tak tahu, tak bisa dia jawab. Dia hanya bisa menjawab bahwa dia Tuhan. Ada orang di dunia ini yang tidak bertuhan? Enggak ada. Ateis itu bertuhan, cuman dia tidak mau beragama. Tak mau dia masuk ke agama karena menurut dia tokoh-tokoh agama ini jahat. Maka dia tak mau beragama, dia tak mau terikat dengan satu agama. Tapi sebetulnya dia bertuhan. Di lubuk hatinya yang paling dalam percaya dia Tuhan itu ada. Mana buktinya? Buktinya waktu dia naik pesawat, pesawatnya bergoncang, apa keluar dari mulut dia? Oh my God. Artinya dia bertuhan. Hanya saja orang kalau tidak mempertuhankan Allah, dia akan mempertuhankan selain Allah. Mempertuhankan kayu, mempertuhankan batu, mempertuhankan hantu. Kalau dia tidak mempertuhankan Allah. Payah saya menjelaskannya. Ustaz Somad itu mengada-ngada tuh, mana ada orang mempertuhankan. Kalau dia tak mempertuhankan Allah, dia akan mempertuhankan yang lain, ya. Jadi sebetulnya kejadian-kejadian di alam ini memudahkan ustadz-ustadz untuk menjelaskan bahwa orang kalau tidak mempertuhankan Allah
akan mempertuhankan selain Allah. Walaupun dia kaya, walaupun dia penguasa, dia pasti ada dalam dirinya itu perlu kepada Tuhan. Akhirnya terbukalah Epstein file. Ternyata orang-orang kaya membeli pulau, mengumpulkan pejabat-pejabat sampai di pulau itu untuk menyembah kambing, penyembah setan. Tuhannya itu dalam bentuk kambing. Ba'alan kalau dalam bahasa Arab, Ba'al, Ba'al, A-nya 2, Ba'al, dalam bentuk kambing, bertanduk panjang, pakai bintang, pakai angka-angka. Jadi sebetulnya mereka menyembah setan. Makanya penting kita mengajarkan la ilaha illallah supaya dia menyembah Allah. Karena kalau tidak, dia pasti menyembah. Enggak ada di dunia ini yang mengatakan aku tidak menyembah siapa-siapa. Di dalam dirinya pasti dia menyembah. Siapa dulu tokoh dunia ini yang paling hebat? Hitler. Paling berkuasa, paling jago, paling hebat, Hitler. Rupanya setelah mati dia diteliti orang, Hitler ini menyembah burung. Burung nasar. Tongkatnya, kepalanya burung. Mobilnya di depan tuh burung. Kalau dia pidato acara di mana-mana, balehonya di belakang burung. Antum kalau ada tokoh yang enggak bertuhan, coba perhatikan nanti gambar dari mulai cincinnya, gelangnya, rantainya, aksesorisnya. Dari situ nanti ketahuan. Ada yang menyembah kambing, ada yang menyembah burung, ada yang menyembah Nyi Roro Kidul, ada yang menyembah, pasti ada yang disembah. Itulah pentingnya kita la ilaha illallah. Kita tak ada kita sembah. Kita tidak menyembah hantu, tidak menyembah kayu, tidak menyembah apapun. Kita hanya menyembah Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada orang nol. Aku tak makan, kata dia. Mungkin dia tak makan nasi, tapi dia makan jagung. Aku tak makan jagung, kata dia, tapi dia makan gandum. Nah, gitu. Minum gitu juga. Aku tak minum teh, terus minum kopi, minum teh tarik. Aku tak bisa makan ikan, Pak Ustadz, kata. Itu yang di mangkok kau tuh, ini empek-empek. Ikan juga lah itu. Empek-empek itu kan ikan yang digiling pakai tepung, makan pakai cuka. Tidak ada orang yang tidak makan, pasti dia makan. Tidak ada orang yang tidak bertuhan, pasti dia bertuhan dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Oke, habis pembahasan tentang Allah. Sekarang wa anna Muhammadan, bahwa Nabi Muhammad itu adalah abduhu. Nabi Muhammad itu hambanya. Artinya kalau dia sudah bertuhan Allah, dia tidak diterima kalau tidak mengakui Nabi Muhammad. Aku percaya kepada Allah, tapi aku tak percaya kepada Nabi Muhammad, tak diterima. Makanya syahadatnya 2. Asyhadu an la ilaha illallah. Habis itu asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Apa pentingnya abduhu, hambanya? Karena ada orang yang mempertuhankan Nabi Muhammad. Ada orang yang mempertuhankan Nabi Muhammad. Katanya Allah itu batin, tak nampak. Huwaz zahiru wal batin. Allah itu zahir, Allah itu batin. Batinnya Allah, zahirnya Muhammad. Enggak ada Pak Ustaz. Nanti sampai videonya kan. Orang yang mengatakan Nabi Muhammad itu Tuhan.
Dan dia pakai ayat Quran. Nah, ini pula sedapnya. Pakai ayat dia. Nabi Muhammad itu Tuhan kata dia. Mana buktinya? Ini. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufun rahim. 3 sifat Allah itu ada pada diri Muhammad SAW. Azizun, raufun, rahimun. Berarti dia Tuhan. Maka kalau geleng-geleng ngajinya goyang. Kata dia Nabi Muhammad itu Tuhan. Mana buktinya? Wa ma ramaita iz ramaita. Ketika kau melempar, bukan kau yang melempar, walakinnallaha rama. Itu. Waktu Nabi Muhammad melempar, kata dia bukan Nabi itu yang melempar. Yang melempar itu siapa? Allah. Berarti Nabi itu Tuhan kan? Alladzina yubayyi'unaka, orang-orang yang membaiatmu, Nabi Muhammad. Alladzina yubayyi'unaka, orang-orang yang membaiatmu wahai Muhammad SAW, innama yubayyi'una Allah, membaiat Allah. Berarti Nabi Muhammad itu Allah. Diperkuat lagi, yadullah fauqa aidihim. Ini tangan orang yang membaiat tuh. Ini tangan Nabi. Ini tangan orang yang membaiat tuh. Ini tangan Nabi. Yang di atas ini tangan siapa? Tangan Nabi kan? Ada dalam Quran tuh, yadullah, tangan Allah katanya. Udah antum tonton itu videonya di YouTube? Itulah antum kurang berselancar. Saya udah membantah, antum belum nonton, jadi nggak nyambung. Cocoknya ngaji sama antum ini ngaji tentang la'allakum tattaqun. Kita kalau ngaji itu membantah. Kalau tentang sabar, tentang tawakal itu baca sendiri cukup. Macam mana membantah pemikiran-pemikiran yang sampai pada level mempertuhankan Nabi Muhammad. Ada aliran itu. Ana Ahmad bila mim katanya. Ahmad kalau dibilang hilangkan mimnya, Ahad. Ahad itu siapa? Allah. Kata dia Nabi Muhammad itu Allah. Ada. Itulah yang maka dibantah dia. Wa anna Muhammadan abduhu. Makanya orang yang ngaji-ngaji begitu tuh mesti kuat mengaji sifat 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Kitab yang paling simpel, paling tipis tentang itu Aqidatul Awam, syarahnya Jala'ul Afham. Kalau bisa dihatamkan bulan Ramadan nih, cari ustadz buat kami mau khatam Jala'ul Afham, khatam akidah. Kalau tidak nanti datang orang bilang Nabi Muhammad itu Tuhan, terikut. Muhammadan abduhu, Nabi Muhammad SAW itu hambanya, bukan Tuhan. Wa rasuluhu, dan utusannya. Abduhu hambanya, wa rasuluhu utusannya, utusan yang dia kirim. Setiap rasul pasti hamba, tapi tidak semua hamba rasul. Kita ini hamba Allah, tapi kita tidak rasul Allah. Sidaqan, benar, min qalbihi, dari hatinya. Sebetulnya yang paling betul itu di mulut atau di hati? Di hati. Yang betul itu di mulut atau di hati? Di hati. Yang di hati ini 100, yang keluar di mulut itu paling 10, yang 90 masih tersimpan. Dan tidak semua bisa diungkapkan oleh mulut. Buktinya mana? Buktinya
Ustadz Dasri Alman yang tadi ketua masjid kita, dia mau mengungkapkan apa yang ada di hatinya, akhirnya bersalah entah apa-apa kata dia. Banyak yang mau diungkapkannya subuh ini, bergejolak dia di dalam hati itu, entah apa-apa berkumpul mau disampaikan. Akhirnya dibilangnya hari ini terakhir Ramadan. Nggak bisa. Makanya tidak ada kata yang paling fasih untuk menerjemahkan hati selain air mata. Antum kalau sudah sayang, tak bisa lagi antum berkata-kata, akhirnya antum menangis. Seandainya antum jumpa dengan Nabi, seandainya lah jumpa dengan Nabi, apalah yang mau antum bilang? Enggak ada. Kita hanya mungkin bisa menangis, kita peluk dia, kita cium tangannya, kita cium kaki. Tak tahu entah apa yang mau kita katakan. Sidqan min qalbihi, betul dari hatinya, dari lubuk hati paling dalam. Kalau betul ini terjadi, apa balasannya? Illa harramallahu 'alan nar, maka diharamkan Allah dia masuk neraka. Harramallahu 'alan nar, diharamkan Allah Ta'ala dia masuk neraka. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini. Apa pelajaran dari sini? Bahwa di atas kendaraan pun ngobrol. Antum biker subuhan kalau di atas kendaraan ngobrol tidak? Kemana kita ngaji? Apa? Nggak bisa, karena bising. Tapi zaman dulu orang naik keledai, naik kuda, naik unta, bisa ngobrol. Sekarang tak ada lagi ngobrol. Anak tak ngobrol dengan ayah, kawan tak lagi ngobrol, suami tak lagi ngobrol sama istri. Padahal pernikahan itu 90% isinya ngobrol. Sekarang orang udah tak ngobrol lagi, asik update status, foto, update status. Sudah tak ada ngobrol lagi. Alhamdulillah kita masih ngobrol. Nabi itu rata-rata ngajinya dialog, ngobrol. Dengan anak kecil pun Nabi ngobrol. Ada anak kecil diam aja. Apa kata Nabi? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Jadi anak kecil ini diam, sedih. Rupanya burung pipitnya mati. Diajak Nabi ngobrol. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Apa kabar burung pipit kau? Bayangkan itu Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari segala Nabi dan Rasul, masih mau ngobrol sama anak kecil. Kita kadang nengok orang, kita udah besar pun tak ditengoknya. Awak udah setua ini pun tak dipandangnya. Ada orang model macam itu. Ada ceret di depan tuh, ceret air di depan anak kecil. Nabi nanya ke anak kecil, boleh ku ambil ceret nih? Iya kata anak kecil, dia ambil Nabi. Nabi itu, kita ceret awak dia ambilnya. Ya di Nabi Muhammad SAW itu, ya Allah, basyarun la kal basyari. Memang dia manusia, tapi dia bukan manusia biasa. Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah hambanya dan rasulnya, sidqan min qalbihi, betul-betul dari dalam hatinya, illa harramallahu 'alan nar, diharamkan Allah dia masuk neraka. Qala, dia berkata, siapa berkata? Muaz radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, afala ukhbiru bihan nas, boleh ku sampaikan ini kepada orang? Fayastabshiru, supaya mereka dapat kabar gembira bahwa Islam itu tak berat. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, masuk surga.
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tak kena neraka. Boleh ku sampaikan ini? Kata Nabi, idzan yattakilu. Jangan. Karena kalau kau sampaikan, nanti mereka tak mau beramal. Kalau kau sampaikan ini, nanti mereka tak mau beramal. Besok kau tak puasa. Man yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sidqan min qalbihi harramallahu alaihi nar. Kau tak puasa? Siapa yang bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad itu adalah hambanya dan rasulnya, benar dari hatinya, diharamkan Allah dia masuk neraka. Katanya makan lontong dia. Kata Nabi, idzan yattakilu. Nanti mereka akan bersandar kepada ini dan tak mau lagi beramal. Fa akhbara biha Mu'adzun. Lalu kenapa disampaikan hadis ini? Fa akhbara biha Mu'adzun, disampaikan Mu'adz hadis ini inda mautihi, waktu dia udah mau meninggal. Udah mau meninggal, disampaikannya lah hadis ini. Aku pernah naik unta sama Nabi, naik kendaraan sama Nabi. Nabi ngomong-ngomong begini. Kenapa disampaikannya? Ta'assuman, takut dia berdosa tak menyampaikan hadis. Antum kalau mau menyampaikan hadis ini pas mau meninggal boleh. Kenapa Ustaz sampaikan sekarang? Ya kita kan baca Riyadhus Shalihin, tak mungkin saya lewati. Hadis 415 kita lewati, nunggu nanti saya bos mau sakit mau mati. Muttafaqun alaih. Hadis ini derajatnya tinggi. Ada dalam Sahih Al-Bukhari, ada dalam Sahih Muslim. Kebiasaan Imam Nawawi, habis dia menjelaskan, membacakan satu hadis, dijelaskannya makna. Wa qauluhu ta'assuman. Arti kata ta'assum dari kata ismun. Faman ta'ajjala fi yaumaini fala isma alaih. Kalau isma nama, isma dosa. Bahasa Arab itu kalau salah sebut salah artinya. Masmuka, siapa nama kau? Masmuka, apa dosa kau? Ta'azzuman artinya khaufan minal ismi. Disampaikannya hadis ini karena dia takut berdosa. Fi katmi hadzal ilmi, karena menyembunyikan ilmu. Tak boleh menyembunyikan ilmu, berdosa. Oke, kita lanjutkan hadis 416. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, au Abi Sa'idin al-Khudri, atau Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhuma, syakkar rawi, periwayat hadis ini ragu. Apakah hadis ini dari Abu Hurairah atau dari Abu Sa'id? Apa artinya? Bahwa ulama pun bisa juga ragu. Dari Abu Hurairah apa dari Abu Sa'id? Ya kata dia, ragu dia. Apakah ragunya antara sahabat Abu Hurairah dengan Abu Sa'id? Kalau ragu hadis itu jadi rusak. Wala yadurru, la yadurru, tidak memudaratkan. Asyakku, ragu, fi ainis sahabi, tentang sahabat. Kenapa? Li'annahum kullahum udulun, karena semua sahabat itu udul. Udul artinya adil. Karena semua sahabat Nabi itu orangnya adil. Adil itu menjauhi dosa besar, menghindari dosa kecil, tidak fasik. Kita semua meyakini ahli sunnah wal jamaah bahwa semua sahabat Nabi itu adalah udul. Rupanya ada orang yang mengecam sahabat Nabi. Ada. Syiah mengatakan sahabat Nabi itu kafir.
Makanya mereka melaknat Abu Bakar, Umar dan Utsman. Kata ada namanya doa sonamai Quraisy. Doa dua berhala Quraisy. Ada dua berhala Quraisy. Didoakan mereka dua berhala Quraisy. Allahumma al'an sonamai Quraisy. Laknatlah dua berhala Quraisy. Satu Abu Bakar, satu Umar. Ada penulisnya di Bandung menulis Abu Bakar LA laknatullah alaih. Ciri Syiah mencaci maki Abu Bakar. Maka bangkitlah Ahlus Sunnah untuk membela sahabat Nabi. Ciri yang paling mudah untuk menandai Syiah waktu dia mencaci sahabat Nabi. Maka Ahlus Sunnah membela dalam tulisan dan cakap. Dalam tulisan biasanya kalau kaligrafi ada Abu Bakar sama Umar. Abu Bakar ditulis di mimbar nih, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Pernah antum tengok mimbar gitu? Atau di dinding masjid? Ini jangan-jangan masjid Syiah ini. Enggak ada Abu Bakar. Biasanya ditulis Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Atau biasa di mimbar Abu Bakar. Pernah antum perhatikan itu? Dalam tulisan dan dalam cakap. Al-Khalifatul Awwal Sayyiduna Abu Bakrin Siddiq. Nah, kalau antum nanti tengok malam tarawih. Kalau pas ucapan Bilal gitu di sebelah antum dengar radhiyallahu an, itu berarti Ahlus Sunnah. Tapi kalau diam ya itu Syiah. Tengok nanti masjid Pekanbaru. Kalau ada nanti menyebut Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu masjid Ahlus Sunnah. Perhatikan. Al-Khalifatus Tsani Amirul Mukminin Sayyiduna Umar ibnul Khattab. Nah, itu Ahlus Sunnah. Tengok nanti malam tarawih. Kalau tak ada itu, tiba-tiba pas di masjid itu diam aja, itu masjid Syiah. Begitulah kita di Indonesia ini. Di Arab gitu juga. Qala, dia berkata, lamma kana yaumu ghazwati Tabuk, ketika terjadi perang Tabuk, asaban nasa maja'atun, waktu itu orang kena maja'ah, kelaparan, tak ada makanan. Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau azinta lana, kalau engkau izinkan, fanaharna nawadihana, kami sembelih unta yang biasa dipakai untuk menimba air. Unta itu disuruh berkeliling menarik katrol. Ya Rasulullah, ini kami udah lapar ini. Cemana kalau kita sembelih unta yang mengambil air minum? Fa'akalna waddahanna, nanti dagingnya kita makan, waddahanna, minyaknya kita ambil. Di dalam tulang unta yang besar itu ada lemak, sumsum. Dipecah tulang itu, minyak itu jadi minyak. Masukkan ke botol. Minyak. Kita ambil minyaknya. Faqala Rasulullah SAW, if'alu, kata Nabi, iya, potonglah unta kalian itu, potong. Dagingnya kita makan, nanti minyaknya kita ambil. Faja'a Umar, datang Umar bin Khattab. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in fa'alta, kalau ini kita lakukan ya Rasulullah, kalau ini kita lakukan nanti wahai Rasulullah, maka apa yang terjadi? Qallaz zahru, habislah hewan tunggangan kita. Nanti kita mau pergi naik apa? Nanti untuk menimba air, bukan dekat sumur ke dalam. Onta yang bisa menarik itu pakai katrol. Habis tunggangan kita dan mati kita kehausan, nggak bisa ngambil air, kata Umar bin Khattab. Nah, kan betul? Tengok, Umar melawan Nabi kan? Tengok,
Umar melawan Nabi. Kata Syiah, tuh baru aja kalian ngejek Syiah kan, betul Umar melawan Nabi. Padahal ini dalil bahwa rakyat boleh ngasih masukan ke pemimpin. Ini dalil. Ini kata ulama, apa hikmah dari hadis ini? Pemimpinnya kan Nabi. Umar penasehat. Penasehat rakyat boleh ngasih masukan. Walakin kata Umar, ud'uhum bifadli azwadihim. Panggil mereka, bawa satu bawa gandum, satu bawa kurma, satu bawa kismis, satu bawa apa ada yang berlebih, apa ada makanan sikit-sikit bawa, kita kumpulkan semua. Setelah itu ud'ullaha lahum 'alaiha bil barakah. Ya Rasulullah, aku ada ide nih. Kalau kita potong unta nanti, kita susah pergi-pergi, macam mana kita mau bawa barang-barang? Macam mana, siapa yang punya? Ada kurma agak sebiji, bawa sini. Ada kismis agak sebiji, bawa sini. Ada kacang agak sebiji, bawa, kumpulkan semua. Habis itu doakan ya Rasulullah. Ide Umar. La'allallaha an yaj'ala fi dzalikal barakah. Mudah-mudahan Allah menjadikan itu ada barakahnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi berkata, "Na'am." Nabi setuju. Tak ada Nabi mengatakan, "Umar, kau sudah melawan aku, neraka jahanam." Kata Umar, kata Nabi, "Na'am." Fana'a binata'in. Lalu kemudian Nabi meminta kain. Ambilkan kain. Sesudah itu, fabasatahu, bentang, tikar bentang. Thumma da'a bi fadli azwadihim. Lalu kemudian minta, siapa yang ada sisa-sisa makanan, mari kumpulkan semua. Dikumpulkanlah semua di dalam itu. Setelah dikumpulkan semua, faqala faja'ala ar-rajulu yaji'u bi kaffi dzurratin. Ada sahabat Nabi itu yang membawa biji-bijian gandum, cuman sepenuh tapak tangan lah, kaf tapak tangan segini, cuman ada ya Rasulullah. Tak apa, bawa sini, letakkan sini. Dah. Ada yang bawa kismis segini, dah bawa ke sini. Wa yaji'ul akhar bi kaffi tamrin. Ada pula yang membawa segenggam tamr. Bawa sini, letakkan sini. Wa yaji'ul akharu bi kisratin. Ada pula yang datang membawa sepotong roti, udah tak utuh lagi, udah sepotong. Hatta jatama 'ala nata'i, sampai terkumpul semua di atas tikar tadi. Min dzalika syai'un yasir, itu pun sedikit. Fada'a Rasulullah, lalu Nabi pun mendoakan bil barakah. Allahumma barik li hadhil at'imah. Ya Allah, berikanlah berkah kepada makanan-makanan ini. Tsumma qala, lalu apa kata Nabi? Khudhu fi aw'iyatikum. Ambil mangkok. Udah kudoakan ini. Sekarang ambil mangkok kalian, ambil makanan ini. Fa akhadhu fi aw'iyatihim. Sahabat pun datang mengambil makanan itu yang udah didoakan tadi. Hatta ma taraku fil askari wi'an illa mala'uh. Tidak ada satupun baskom, mangkok, kecuali penuh dengan makanan. Fil askar bala tentara. Semua mangkok-mangkok yang ada itu penuh dengan makanan. Illa mala'uhu wa akalu, dan mereka semuanya pasukan itu makan hatta syabi'u, dan kenyang semuanya. Jadi kalau ada orang mengatakan mukjizat Nabi Muhammad itu hanya cerita aja, nggak ada yang menyaksikannya, ambil buku nih, sumbatkan ke muncung dia. Kata dia, mukjizat Nabi Muhammad itu nggak ada yang menyaksikannya, hanya dia sendiri aja, hanya Nabi sendiri aja bercerita, aku bisa ini, nggak ada yang menyaksikan. Satu pasukan penuh semua mangkok-mangkok, dan semuanya makan dan semuanya kenyang. Wa fadala fadlatun, bahkan tersisa pula lagi makanan. Udahlah semua mangkok-mangkok bejana penuh,
semuanya makan, semuanya kenyang, bersisa lagi makanan. Faqala Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Asyhadu, aku bersaksi, an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah, wa anni Rasulullah, dan aku adalah Rasulullah. Ustaz, ada yang mau saya tanya nih Ustaz. Ya, apa pertanyaannya? Kalau kita bersaksi kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Iya. Kalau Nabi sendiri macam mana? Sebetulnya orang ini mau ngetes-ngetes saja. Ada memang jenis orang ini suka dia membuat orang penasaran. Suka dia membuat orang penasaran. Sengaja ngaji itu untuk nyari-nyari apa yang agak-agak susah. Ustadz pun gitu juga. Ada yang hobi dia ngisi pengajian, apa sudah mau sampai ke ujung, kita ini nanti habis itu dirahasiakannya, membuat orang penasaran. Ada model orang gitu. Antum waktu pengajian ada pernah antum dengar gitu? Asyhadu, kata Rasulullah, asyhadu, aku bersaksi, la ilaha illallah wa anni rasul. Jadi bunyi syahadat Nabi itu begitu. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah. La yalqallaha bihima abdun. Kalau ada seorang manusia yang menjumpai Allah membawa syahadat ini, ghairu syak, dan dia tidak ragu, tak ragu sikit pun, fayahjuba 'anil jannah, maka tidak akan mungkin dia terhalang dari surga. La yalqallaha bihima abdun, tidak ada orang yang menjumpai Allah membawa syahadat ini, bihima, dengan dua syahadat ini, ghairu syakin, dan dia tak ragu sikit pun, fayahjuba, fayuhjaba, terhijab, terdinding dari surga. Tidak ada orang yang terdinding dari surga kalau membawa syahadat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Berapa kali kita ulang itu? Subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua kali. Qomat sekali. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiga kali. Tahiyatul masjid. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Empat kali. Qabliyah subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lima kali. Salat subuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enam kali. Salat sunat isyraq nanti. Tujuh. Subuhnya aja udah 7 kali. Zuhur nanti tahiyatul masjid, salat zuhur 2, azan zuhur 2, iqamat 1, qabliyah 2 karena dia 2 tasyahud, 4 rakaat. Salat subuh, salat zuhur 2, tasyahud awal, tasyahud akhir. Ba'diyah 9. Subuh 7, zuhur 9. Asar tahiyatul masjid, azan 2, qabliyah, iqamat, salat qabliyah ba'diyah 7. 7 9 7. 7 9 7. Maghrib tahiyatul masjid, azan, iqamat, qabliyah, maghrib, ba'diyah 8. 7 9 7 8. Berapa dah? 31. Isya tahiyatul masjid, azan, qabliyah, iqamat, salat isya, ba'diyah 8. Berapa? 39.
belum lagi tarawih, witir. Tapi jangan dihitung, udah masuk surga. Dan gitu caranya. Itulah jawaban kenapa kita selalu mengulang-ulang syahadat. Rawahu Muslimun. Hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Itulah dua hadis sebagaimana biasa kita kaji sampai 6:30. Habis itu kita jawab sampai jam 7. Habis itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat.